Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan secara online, dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga terhindar dari berbagai macam musibah ya, termasuk kita dihindarkan dari musibah virus corona atau COVID-19 ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan ya, dimana pada video ini adalah sesi pertama, karena nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di video sesi kedua ya. Nah, pembahasan pada sesi pertama ini ya, kita akan membahas topik tentang Islam dan ilmu pengetahuan yang meliputi satu, terkait dengan pengetahuan ilmu. Kemudian yang kedua adalah kedudukan akal, wahyu dan ilmu pengetahuan ya dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban menuntut ilmu. Nah, untuk yang selebihnya nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian ilmu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu ya? Saya yakin mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah ilmu ya, atau mungkin lebih lengkapnya ada istilah ilmu pengetahuan ya. Nah, karena kita sebagai seorang akademisi ya, kita juga termasuk orang yang berilmu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ya? Nah, secara etimologi atau secara bahasa, istilah ilmu itu sebenarnya istilah yang mungkin dekat dengan istilah dalam bahasa Arab ya. Jadi istilah ilmu yang kita pakai itu sebenarnya adalah serapan dari bahasa Arab ya, yaitu berasal dari kata alima ya'lamu ilmun ya, yang artinya adalah mengetahui ya. Jadi orang yang berilmu itu artinya adalah orang yang mengetahui, atau ada definisi yang lain adalah memahami gitu ya. Nah, kemudian sehingga orang-orang yang mengetahui itu disebut sebagai orang yang alim ya. Jadi orang alim itu artinya adalah orang yang berilmu ya. Jadi selama ini kita mungkin salah persepsi ya. Kita selalu mengartikan orang alim itu adalah orang yang pintar agama ya, orang yang pintar ngaji ya dan sebagainya, atau yang berkaitan dengan masalah urusan agama gitu ya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan orang alim. Padahal orang alim itu sebenarnya adalah orang yang berilmu. Anda kuliah, Anda sudah lulus misalkan, nah maka sebenarnya Anda juga sudah layak dikatakan sebagai orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Orang ekonomi ya berarti orang yang alim di bidang ekonomi ya. Kemudian yang jurusan pendidikan misalkan ya, berarti mungkin dia juga bisa dikatakan sebagai orang yang alim di bidang pendidikan dan seterusnya ya. Jadi istilah alim itu sebenarnya adalah mengacu pada istilah yang digunakan untuk orang yang berilmu ya. Itu bukan orang yang beragama atau orang yang hanya sekedar orang yang pintar agama. Nah, cuma memang ketika zaman dulu ya, ketika zaman para sahabat ya, orang alim itu, orang yang berilmu itu dulu memang dasarnya adalah agama gitu ya, atau pintar agama gitu ya. Nah, misalkan ya sebagai contoh misalkan ada Ibnu Sina misalkan ya. Ibnu Sina itu dia adalah orang yang berilmu ya, artinya dia memiliki ilmu di bidang kedokteran. Namun sebelum dia menguasai ilmu kedokteran ya, dia menguasai dulu ilmu agama gitu ya. Sehingga orang alim zaman dulu itu kompleks gitu ya. Selain dia tahu tentang masalah ilmu agama, dia juga memahami juga
atau mengetahui juga sesuatu yang berkait dengan masalah non agama atau yang atau berilmu atau memiliki ilmu yang di luar agama gitu ya. Kalau sekarang kita kan enggak gitu ya, kita sekarang tersekat-sekat gitu ya, orang yang pintar agama sendiri, urusan sendiri, orang yang pintar di bidang misalkan sains, teknologi ya dan sebagainya itu sendiri gitu ya. Itu padahal dalam Islam ini harusnya ilmu agama itu menjadi fondasi untuk ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, mungkin kalau di kita dalam bahasa Indonesia ya ilmu itu ya kemudian kita sebut dengan ilmu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengar ada istilahnya science ya, ada sebagainya itu ya. Nah itu adalah dari sisi bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologi ya, secara terminologi ilmu itu atau ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya, teori-teori ilmiah dengan cara yang ketat dari fakta-fakta pengalaman yang diperoleh lewat observasi dan eksperimen ya, dan telah terbukti secara objektif ya. Jadi kalau dalam konteks ilmu umum ya, ilmu itu suatu dikatakan sebagai sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan kalau sesuatu itu memang sudah dibutuhkan secara kebenarannya ya. Atau teori-teori yang memang sudah melalui uji secara ketat ya, melalui fakta-fakta pengalaman ya yang diperoleh lewat melalui observasi, eksperimen dan telah terbukti secara objektif. Artinya suatu ilmu pengetahuan atau suatu dikatakan ilmu pengetahuan kalau memang itu sudah terbukti secara empiris gitu ya. Ya, misalkan sebagai contoh misalkan ya bumi itu bulat ya. Ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat itu dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya. Informasi bahwasanya bumi itu bulat itu termasuk ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena memang itu sudah terbukti ya, sudah ada yang membuktikan bahwasanya memang bumi itu bulat. Nah, sehingga kalau sesuatu itu belum terbukti maka itu bisa dikatakan itu bukan termasuk ilmu pengetahuan. Nah, itu kalau dalam perspektif akademis ya, atau bahkan mungkin dalam perspektif barat semacam itu gitu ya. Nah, sehingga sesuatu yang belum terbukti itu belum dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah pertanyaan selanjutnya adalah apakah Islam itu bagian dari ilmu pengetahuan atau tidak. Nah, mengingat dalam Islam itu kan di situ juga berisi tentang informasi-informasi yang mungkin bisa jadi belum bisa dibuktikan gitu ya. Misalkan ya dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan suatu saat itu akan terjadi kiamat ya. Nah, kiamat itu kan belum terbukti apakah itu bagian dari ilmu pengetahuan atau tidak. Nah, silakan nanti ini menjadi diskusi untuk kita semua gitu ya. Oke, selanjutnya adalah keutamaan orang yang berilmu. Nah, ternyata dalam konsep Islam Islam itu sangat menjunjung tinggi orang yang berilmu ya. Jadi orang yang berilmu itu diposisikan derajatnya sangat tinggi di dalam Islam ya. Dimana salah satu keutamaan orang yang berilmu itu adalah yang pertama adalah orang yang berilmu itu sangat dimuliakan Allah, karena itu umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Jadi dalam Islam orang berilmu itu dimuliakan gitu ya. Nah, sehingga dalam Islam kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai meninggal atau sepanjang hayat itu kita harus menuntut ilmu ya. Makanya ada istilah thalabul ilmi ya, ilal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi menuntut ilmu dari lahir hingga ke liang lahat gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berilmu atau orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Bahkan di dunia orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh.
yarfa'illahil ladina amanu waladina utul ilma darajat, ya. Jadi Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, ya, baik itu derajat di hadapan Allah maupun derajat di lingkungan sosial, gitu ya. Sebagai contoh misalkan orang-orang yang berilmu itu tentunya kalau di masyarakat itu akan dipandang lebih memiliki derajat semacam itu, gitu ya, akan lebih dimuliakan oleh orang yang lain, gitu ya. Apalagi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, bahkan Islam mengatakan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Ya, karena bisa jadi ibadahnya orang yang bodoh itu ibadahnya tanpa dasar, ya, sehingga salah-salah, gitu ya. Karena ibadahnya tanpa dasar sehingga ya tadi mungkin tidak sesuai, kan gitu. Ya, beda dengan tidurnya orang yang berilmu, ya. Bisa jadi tidurnya orang yang berilmu itu ya dia tidurnya ya tentunya karena orang itu berilmu, maka ya tidurnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dia, kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di antara yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin itu adalah mereka yang lebih tinggi ilmunya, ya. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu adalah ya salah satunya juga lebih diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya secara tidak langsung ya kita diminta di dalam memilih pemimpin apapun itu, ya maka harus mencari pemimpin yang berilmu, gitu ya. Kemudian orang yang berilmu merupakan salah satu pilar dalam tegaknya kehidupan dunia, ya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, ya. Kemudian manusia diangkat sebagai khalifah Allah adalah karena ilmunya, ya. Kemudian ibadah yang diterima oleh Allah yang dilakukan atas dasar iman dan ilmu yang benar. Nah, kemudian sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang memimpin peradaban itu adalah yang lebih unggul dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan termasuk dalam sejarah Islam pun peradaban-peradaban yang maju itu ya karena memang didukung oleh ilmu pengetahuan, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kedudukan akal, wahyu, dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, jadi ternyata di dalam konsep Islam itu kan tidak semuanya itu bersumber dari akal pikiran manusia, ya. Nah, bahkan di dalam konsep Islam ada wahyu, gitu ya. Nah, jadi wahyu, ya, itu bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai suara, bisikan, isyarat ataupun tulisan, ya. Nah, penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup, ya. Nah, ini adalah wahyu. Nah, cuma wahyu itu kan kita tidak bisa memiliki. Namun wahyu ini bisa menjadi petunjuk, ya, dalam kehidupan. Ya, kalau kita sebagai orang biasa, orang normal, ya, yang bukan nabi, maka petunjuk kita adalah dengan untuk menentukan ini benar atau tidak, ya, salah satu kita mutlak menggunakan akal, gitu ya. Makanya wahyu ini juga menjadi salah satu sumber pegangan kehidupan, ya, selain ilmu pengetahuan. Namun itu hanya diberikan kepada makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau para nabi, gitu ya. Makanya banyak juga para nabi itu dia tidak pernah belajar, tapi kemudian beliau pintar, gitu ya. Karena mendapatkan wahyu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah akal, ya, atau akola, ya. Akal itu artinya adalah menahan, ya. Nah, kemudian ada juga istilah akil, ya, orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu, ya. Definisi lain, akal itu adalah kebijaksanaan, ya, atau memahami, ya. Ini menurut Ibnu Munzir, ya. Kemudian ada juga mengatakan daya pikir yang terdapat pada jiwa manusia, ya. Ini bukan akal, ya. Nah, akal bukan hanya sekedar kemampuan berpikir secara rasional tanpa pertimbangan hati nurani, ya, tetapi merupakan ikatan dari kemampuan berpikir rasional dan ketajaman hati nurani. Keduanya berjalan seimbang. Jadi dalam konsep Islam, ya, para
cendekiawan Muslim itu mengatakan akal itu bukan hanya sekedar kemampuan berpikir secara logis ataupun kemampuan berpikir rasional saja gitu ya. Misalkan ya, sama ini kalau doktrin umum mengatakan kecerdasan orang itu ya hanya diukur dari kemampuan dia di dalam misalkan memecahkan hitung-hitungan misalkan gitu ya, atau berpikir rasional ya dan sebagainya. Namun dalam konsep Islam, akal itu selain kecerdasan dalam berpikir secara rasional, tapi juga bagaimana kemudian orang itu mampu untuk menahan hawa nafsu gitu ya. Jadi orang yang berakal itu bukan hanya orang yang bisa pintar matematika saja, namun dalam konsep Islam orang yang berakal itu adalah orang yang selain dia juga cerdas, dia juga mampu menahan hawa nafsu kan itu. Nah kemudian wahyu dan akal itu menjadi faktor pendorong manusia untuk berilmu ya. Jadi orang berilmu itu ya sumbernya salah satunya memang melalui akal dan bisa juga melalui wahyu ya. Cuma wahyu itu tadi ya tidak bisa semua orang ya, melainkan hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Makanya tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu ya, para nabi itu orang setelah mendapatkan wahyu itu menjadi orang-orang yang sangat cerdas gitu ya. Rasulullah misalkan ya, Nabi Muhammad ya, itu misalkan beliau itu dikatakan sebagai orang yang buta huruf ya, namun beliau dijuluki sebagai orang yang cerdas ya. Makanya salah satu sifat Rasulullah itu kan fatonah gitu ya, yaitu cerdas gitu ya. Nah kemudian wahyu dan akal itu memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah wahyu di sini dalam konteks sekarang ya, wahyu itu sebenarnya adalah apa-apa yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui para utusannya ya, atau yang kemudian tersurat di dalam kitab Al-Quran ya. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari wahyu, dan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu otomatis akan menjadi sumber ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah informasi-informasi ilmu pengetahuan. Maka fungsi Al-Quran itu selain menjadi pedoman kehidupan, itu juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Makanya dalam konsep Islam, sumber ilmu pengetahuan tertinggi ya dalam Islam itu adalah Al-Quran gitu ya. Nah kemudian, kenapa kok Islam itu mandang penting tadi ya, konsep pengetahuan itu harus bersumber dari akal dan juga didampingi dengan wahyu? Karena memang kalau kita lihat ternyata konsep ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang Barat yang cenderung hanya menggunakan akal rasional mereka itu justru menghasilkan konsep-konsep ataupun teori-teori yang ternyata jauh dari norma-norma agama. Ya, sebagai contoh misalkan ya, ini ya, kita sering mendengar konsep ini ya, mungkin orang-orang sosiolog sering mendengar ini ya, ada istilahnya homo homini lupus ya, artinya adalah manusia yang satu itu adalah serigala buat manusia yang lainnya. Nah, jadi ini adalah konsep yang menjadi rujukan dalam ilmu sosiologi. Thomas Hobbes itu dia mencoba untuk menganalisa bagaimana sih kemudian perilaku manusia itu. Ternyata dari hasil analisa itu kemudian disimpulkan bahwasanya ternyata manusia itu seperti serigala untuk manusia yang lainnya. Kenapa manusia itu disamakan dengan serigala? Karena memang kehidupannya menurut Thomas Hobbes ya sama dengan serigala ya. Serigala itu kan dia makhluk sosial, dia suka berkerumun gitu ya, atau dia suka bergerombol, apalagi ketika mencari mangsa gitu ya. Ketika dia mencari mangsa itu dia kerjasama ya, mengepung untuk mendapatkan mangsanya itu dia harus bekerja sama dalam satu tim gitu ya. Namun setelah mendapatkan mangsanya, maka yang terjadi apa? Ternyata antara satu serigala dengan serigala yang itu saling berebut
tidak peduli dengan siapa saja gitu ya. Yang penting ketika dia sudah dapat, ya sudah, bagian saya yang mana, ya sudah, saya dapatnya, saya harus mengambil sebanyak mungkin untuk mendapatkan porsi yang banyak gitu ya. Padahal dalam konsep agama itu tidak semacam itu gitu ya. Manusia itu diciptakan itu satu memang sebagai makhluk sosial, di mana dalam kehidupan sosialnya itu, maka dalam konsep Islam manusia itu harus saling berbagi satu dengan yang lain ini. Ini justru bertentangan dengan konsep antara konsep Thomas Hobbes dengan konsep agama ini, terutama dalam Islam sangat jauh berbeda. Belum lagi konsep-konsep yang lain, misalkan itu ya, Charles Darwin ini yang sering kita dengar ya, bahwasanya manusia itu adalah bentuk akhir dari evolusi hayat ya, dimana asal muasal kehidupan makhluk saat ini itu ya hasil dari evolusi gitu ya, termasuk manusia yang katanya merupakan hasil evolusi dari kera. Ini kan jauh berbeda dengan konsep-konsep agama ya. Tidak hanya konsep agama Islam ya, dalam konsep agama samawi lainnya seperti Katolik, Kristen, bahkan Yahudi itu dalam sejarah asal muasal manusia itu sama ya. Dimana manusia itu ya berasal dari Adam dan Hawa, bukan dari kera kan itu. Ini lagi-lagi menunjukkan adanya pertentangan antara konsep ilmu pengetahuan yang dikembangkan akal pikiran dengan konsep agama. Kemudian termasuk konsep-konsep yang lain ini ya. Nah ini bahkan mungkin yang terakhir ini misalkan konsep Machiavelli atau politik Machiavellisme. Ini mungkin kalau orang politik ya itu atau mungkin orang sospol ya, ini pernah mendengar ataupun pernah mempelajari politik Machiavellisme ini, di mana politik Machiavellisme mengatakan seorang penguasa yang ingin tetap berkuasa dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, licik dan dusta digabung dengan penggunaan kekejaman dan kekuatan. Jadi menurut Machiavelli itu dia mengamati bagaimana orang itu mempertahankan kekuasaan, di mana salah satu untuk mempertahankan kekuasaan itu ternyata orang harus melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu ya, tipu muslihat dan sebagainya. Karena kalau orang ingin mempertahankan kekuasaan kok dengan cara yang mungkin jujur atau mungkin tidak mau menyuap dan sebagainya, mungkin akan sulit ini itu. Sehingga itu dianggap sebagai standar nilai yang harus dipatuhi di dalam politik gitu ya. Nah ini kan tentunya sangat berbeda dengan konsep agama gitu ya. Ini makanya itulah pentingnya memahami konsep ilmu pengetahuan kaitan dengan konsep agama ya. Oke, mungkin itu dulu materi yang akan saya sampaikan, kemudian nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya di pertemuan minggu depan ya. Untuk itu saya akhiri sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.